Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Fuadi Raka Sofwan, dan di sini saya akan mempresentasikan perancangan saya tentang gedung orkestra musik. Baik, mari kita lanjutkan. Ini adalah table of content ya. Masuk ke poin yang pertama ialah isu. Pembangunan gedung musik orkestra dianggap sangat penting bagi masyarakat Lampung, terutama karena perkembangan seni musik yang kurang berkembang di daerah Lampung ini. Hal ini bisa terjadi karena lambatnya pembangunan infrastruktur. Dengan dibangunnya gedung musik orkestra ini, diharapkan bangunan tersebut dapat menjadi titik awal perkembangan seni musik di Lampung. Pembangunan ini juga dimaksudkan untuk menjadikan gedung itu sebagai landmark Provinsi Lampung yang dapat menarik banyak minat wisatawan. Lalu kita masuk ke analisis site. Yang pertama ialah makro. Seperti yang kita tahu, bangunan ini akan berada di Bandar Lampung. Tepatnya ialah di Jalan Terusan Riacudu Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Untuk analisis demografi sendiri ialah ada pelaku seni, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Kenapa pelaku seni? Karena tentu saja pelaku seni akan menjadi aktor utama di dalam bangunan tersebut karena mereka akan yang menampilkan performa terbaik mereka. Lalu mahasiswa, tentu saja mahasiswa karena memang daerah ini atau site ini sangat dekat dengan ITERA yang merupakan salah satu institut terbaik di Bandar Lampung. Kita lanjut ke meso. Seperti yang bisa kita lihat di depan site itu sendiri terdapat Polda Lampung, yang di sebelahnya ialah ITERA. Untuk di belakang site itu ada stasiun TV TVRI yang akan sangat baik jika kita dapat bekerja sama dengan stasiun TV tersebut. Lanjut ke mikro, di sisi timur ialah berada di kanan site dan juga barat sebaliknya. Untuk angin sendiri, angin bertiup dari sisi barat menuju ke barat laut. Ini dikarenakan adanya angin muson barat. Untuk penanggulangan angin, saya akan menaruh beberapa vegetasi untuk menahan angin kotor karena memang tempat ini memiliki polusi yang cukup tinggi. Untuk kebisingan juga lumayan besar karena memang jalan di sini itu kebanyakan dilewati oleh truk dan bus. Lalu kita masuk ke analisis SWOT. Untuk strength, untuk kekuatan, yang pertama ialah mudah diakses dari kota lain karena letaknya dekat dengan jalan tol dan juga dapat memberikan visibilitas yang tinggi terhadap bisnis yang berada di dekatnya. Untuk weakness, yang pertama ialah terletak jauh dari pusat kota. Yang kedua ialah polusi yang sangat tinggi di sini dan juga jarang dilalui oleh kendaraan umum. Kita masuk ke opportunity. Tentu saja opportunity-nya, bangunan ini akan dapat menjadi landmark kota Bandar Lampung. Lalu juga dapat menghidupkan ekonomi daerah di sekitar site. Untuk threat atau ancaman ialah perubahan dalam infrastruktur jalan tol yang dapat berupa penutupan jalan tol atau pengalihan ke jalur lain. Lalu kita masuk ke poin berikutnya ialah gagasan. Gagasan yang saya gagas di sini ialah bentuk bangunan yang akan saya buat. Di tahap pertama, kita akan menentukan bentuk site yang akan dipakai dalam perancangan. Dan juga poin kedua ialah membentuk gubahan sederhana. Lalu untuk tahap kedua, kita akan mentransformasi bentuk gubahan tersebut menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang kita butuhkan, yaitu tempat pengelola, main hall, dan juga tempat untuk rekreasi. Lalu kita akan menambahkan guban massa pada lantai kedua. Masuk ke stage ketiga, ya tahap ketiga, itu memberikan bentuk di lantai ketiga, ialah memberi lantai tiga, memberi gubahan di lantai ketiga, dan juga finishing bentuk gubahan. Lalu kita masuk ke konsep. Dalam konteks arsitektur modern, integrasi elemen estetika inovatif dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan perhatian terhadap fungsi sosial dalam desain bangunan dapat menghasilkan tempat hangout yang menarik dan ramah, serta memperluas jangkauan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud ialah saya akan melakukan pendekatan yaitu berupa
pendekatan postmodern, pendekatan keberlanjutan, dan juga pendekatan yang memperhatikan fungsi sosial atau perilaku manusia, yang akan membuat tempat ini menjadi tempat yang tidak hanya enak dilihat, tidak hanya bagus, tapi juga memikirkan alam, memikirkan keberlanjutan kehidupan yang ada di sekitar saya. Lanjut ke material perencanaan. Yang pertama ialah kita akan memakai baja ringan. Lalu ada kayu, lalu kita ada menggunakan kain molton. Lalu ada beton putih. Lalu material yang lain ialah kaca. Lalu ada material terakhir yaitu ETFE atau etilen tetrafluoroetilen. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas salah katanya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.